Apakah kamu siap untuk mulai belajar 5 idioms dalam bahasa Inggris yang harus kamu tahu dan biasanya dipakai oleh native speakers? Udah siap? Udah, sip, keren banget. Karena aku udah sangat siap untuk mengajarin kalian semua yang ada di rumah. Tapi sebelum kita mulai ke pelajarannya, aku mau ingetin 3 hal simpel ini yang harus aku kasih tahu ke kalian semua. Pertama, jangan lupa like. Yang kedua, jangan lupa subscribe. Dan yang ketiga, jangan lupa share. Apa? Like, subscribe, and share. Thank you. Alright, welcome to our channel Bahasaku Inggris with me, Miss Yuni. Idioms yang pertama kita adalah easy on the eyes. Maksudnya adalah easy to look at, attractive or beautiful, someone or something that is good to look at. Gimana Miss maksudnya? I don't understand. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Aku punya penyanyi favorit. Aku punya penyanyi favorit yang ganteng banget, suaranya bagus banget. Dan ya, contohnya nih, aku, Miss Yuni, punya penyanyi yang favorit. Contohnya nih, aku Miss Yuni, suka banget sama penyanyi favorit. Contohnya nih, Miss Yuni punya penyanyi favorit atau aktor favorit gitu ya. Sebutlah Miss Yuni suka sama Justin Bieber, sama lagunya karena ganteng banget ya. He is very handsome and wise and etc. dan lain-lain. Pokoknya segala kelebihannya, gantengnya, terus penampilannya dan lain sebagainya. Maka Miss Yuni bisa bilang, he is easy on the eyes. Oh my god. Gitu. Nah, kalian pasti contohnya nih, Miss Yuni punya penyanyi atau aktor favorit yang Miss Yuni suka tentunya ya. Miss Yuni punya aktor favorit. Nah, sebutlah Justin Bieber. Miss Yuni suka banget sama lagu-lagunya, utamanya karena dia ganteng gitu ya. Nah, karena kegantengannya, karena dia cakep dan lain sebagainya, jadinya Miss Yuni bisa bilang, oh my god, he is easy on the eyes gitu. Jadi easy atau mudah untuk Miss Yuni tuh bisa melihatnya karena dia ganteng gitu loh. Nah, bisa juga kalau misalnya untuk kalian yang punya artis atau idola yang kalian suka. Apakah dia cantik, apakah dia ganteng, kalian bisa pakai idioms ini. Easy on the eyes. Kita bisa juga ambil contoh dari tempat gym nih. Biasanya di tempat gym itu kan wah, ototnya gitu kan. Mas-mas yang ada di sana mungkin ototnya bagus, tegak dan lain sebagainya. Maka kita bisa bilang mungkin di trainernya, di trainer atau pelatih gymnya. Kita bisa bilang the trainer at the gym is very easy on the eyes. Oke, selanjutnya idioms yang kedua, let your hair down. Maksudnya bukan turunkan atau biarkan rambutmu jatuh gitu ya, bukan ya. Maksudnya adalah tiga hal ini. To behave in an unhabit, to behave in an uninhibited or relaxed manner.
to relax and enjoy oneself, to allow yourself to behave more freely than usual and enjoy it. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Jadi gini ya, in case situasi lagi ya. Kalau misalnya kalian mau bekerja atau mau sekolah deh, pasti pakaiannya harus yang formal banget, pakai seragam, harus kelihatan profesional, pergi ke sekolah, atau yang mau bekerja pergi ke tempat kerjaan, ke kantor gitu ya. Terus kemudian kalau pulang sekolah gimana rasanya? Apa rasanya, aduh seneng banget gitu kan ibaratnya ya, pulang sekolah, pulang kerja, ada enjoy, terus kemudian mungkin kamu akan duduk-duduk di depan TV. Nah, kalau kamu relax, kamu bisa bilang, so you let your hair down. Get it? Di situasi lain misalnya ya, kamu udah selesai di situasi lain misalnya kamu udah selesai beres-beres rumah, nyuci baju, nyuci nyuci piring dan lain sebagainya. Terus kamu duduk, kamu bilang, I just need to let my hair down. Oh, I just need to let my hair down. Jadi gitu ya contohnya. Get it? Paham kan? Kita lanjut ke idioms yang ketiga. Pinggirin kepalamu. Lose your head. Nah, apakah lose your head itu kayak gini? Lose your head. Lose your head. Bukan ya, teman-teman. Jadi, lose your head itu bukan minggirin kepalamu. Maksudnya adalah lose self-control, to panic, or to lose one's composure. Contoh situasi lagi. Contohnya nih, Miss Yuni kan lagi ngajarin teman-teman semuanya ya. Nah, ketika Miss Yuni ngajar, when I explain and composure about something, biasanya Miss Yuni kan ngeblank gitu atau what is it? Panik, ya kan? Nah, kalau panik, Miss Yuni bisa pakai kata ini. I lose my head for a moment and I'm back. I lose my head for a moment but now I'm back. I lose my head for a moment but now I'm back. I lose my head for a moment but now I'm back. Lose your head atau lose my head ini juga bisa dipakai kalau kita lagi panik di situasi yang lain. Miss Yuni kasih contoh. I was afraid, so at that point I lost my head and started panicking. Oke, kita lanjut ke idioms yang keempat. Head start. Apa itu? Kepala awal kepala? Bukan ya, teman-teman. Jadi head start ini bisa dipakai keluarga, anak-anak bisa kayak di semua situasi. Jadi kalau head start ini bisa dipakai oleh kamu, oleh keluarga, oleh anak-anak, dan semua orang kayaknya bisa pakai head start ini ya di semua situasi. Kita langsung aja ke contohnya.
Jadi kalau head start ini bisa dipakai oleh kamu, bisa dipakai oleh keluarga, bisa dipakai oleh anak-anak, dan bisa dipakai oleh semua situasi. Bisa dipakai untuk to start before other contestants. To start before other contestants in a race. An early start that results in an advantage. An initial advantage in a competitive situation. Kita langsung aja ke contoh situasinya. Misalnya, si A itu orang Amerika asli dan kamu orang Indonesia, pastinya orang Indonesia ya, atau kamu yang nonton ini mungkin ada dari orang Malaysia, or Filipina, or Vietnam. Terus kemudian kamu belajar bahasa Inggris. Nah, ini sangat bagus banget karena bahasa Inggris bukan bahasa ibumu, or not your mother language, ya kan? Nah, terus kamu kemudian interview kerja di Amerika. Menurutmu, siapa yang udah mulai duluan dan paling ahli duluan dalam bahasa Inggris? Kamu atau orang Amerika itu, si A itu? Jawabannya benar banget. Pasti orang Amerika itu, si A kan? Nah, kita bisa bilang kalau si A itu head start. Kita bisa pakai head start ini di education atau di pendidikan, bisa juga di pekerjaan or work. Kita langsung aja ke contohnya ya. A good education gives your child a head start in life. Contoh selanjutnya, dalam pekerjaan or work, I'll get a head start at the paperwork this weekend. Maksudnya, aku akan mulai mengerjakan sesuatu atau mempersiapkan sesuatu untuk presentasi sebelum meetingnya dimulai gitu ya. Jadi ketika minggu ini meetingnya udah mau mulai, aku udah siap. Jadi udah mulai duluan. Or we can say start early. Jadi head start itu sama aja start early atau mulai duluan gitu. Idioms yang kelima. Idioms yang kelima, an eye opener. Maksudnya bukan buka mata lebar-lebar. Wah, buka mata lebar-lebar. Bukan ya, tapi lebih ke pandangan kamu terhadap sesuatu. So, an eye opener is an event or a situation that proves to be unexpectedly enlightening, or is something that surprises you and teaches you new facts about life and etc. Or something startling, surprising, or enlightening. Langsung aja ke contohnya untuk yang foreigner. Living in another country is can be a real eye-opener. Living in another country can be a real eye-opener. Living in another country can be a real eye-opener. Living in another country can be a real eye-opener. Kenapa kita pakai idioms eye opener di sini? Karena ketika kita tinggal di negara baru atau bukan negara kita belajar culture baru atau budaya baru, kita menyesuaikan dengan budaya mereka. Pokoknya mungkin dengan kita itu kayak surprise gitu atau kejutan terhadap diri kita. Dan bisa merubah cara pandang kita terhadap dunia.
That's why we use real eye opener. Kita bisa bilang eye opener juga di childhood. Kita bisa bilang eye opener juga di Kita langsung aja ke contoh yang kedua. Gimana kalau childhood? Kalau misalnya childhood, kita bisa pakai juga langsung aja contohnya. Her story about her childhood. Her story about her childhood was a real eye-opener. Misalnya nih, kamu ketemu orang, kamu udah deket dengan orang itu, atau anggaplah kamu akrab ya. Nah, kemudian ada sesuatu yang dilakukan dan kamu tuh kayak nggak paham gitu. Kok dia gitu sih gitu, kok dia ngelakuin ini sih. Dan di suatu ketika misalnya kamu ngobrol sama temanmu itu dan dia menceritakan masa kecilnya or her childhood, dan kemudian kamu paham, oh ternyata dia ngelakuin ini karena ini. Nah, jadi kamu bisa bilang ini a real eye opener. An eye opener. Jadi kamu bisa bilang ini an eye opener. Oh, it's a real eye opener. Jadi inilah kenapa dia. Oh, that's why Oh, jadi ini alasannya dia ngelakuin ini. Oh, jadi ini alasannya karena her childhood. Oh, jadi ini alasannya kenapa dia ngelakuin itu. It's a real eye opener. It's a real eye opener. Oke, teman-teman semuanya, udah 5 idioms dan kamu bisa menuliskan juga contohnya di kolom komentar ya. And thank you so much for watching. Have a wonderful day. Bye.